Gubernur Jakarta Pramono Anung akan melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Kalijodo. Kondisi ruang publik terpadu ramah anak Kalijodo kian tak terurus. Jalur sepeda hingga arena skateboard yang rusak menjadi tanda kurangnya perhatian pemerintah. Kalijodo memiliki dua area yang berbeda pengelolaannya. Sisi pertama dikelola kelurahan dan masih aktif digunakan anak-anak untuk bermain. Sedangkan sisi satu lagi adalah RPTRA yang dibangun pada era Gubernur Ahok. Ya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau RPTRA Kalijodo, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Pramono menargetkan revitalisasi RPTRA Kalijodo rampung dalam 6 bulan ke depan. Ingin melihat apa yang sebenarnya ada. Karena saya pengen untuk RPTRA Kalijodo ini, seperti yang dulu saya sampaikan, saya ingin melakukan memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur, yang menurut saya baik. Salah satu hal yang luar biasa menurut saya pada waktu itu Kalijodo yang dari tanda kutip seperti itu, kemudian pada era Pak Ahok, Pak Jarod dilakukan perbaikan dan sekarang memang belum bisa difungsikan secara maksimal. Dan untuk itu saya sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Pertamanan yang baru, Pak Fajar, untuk duduk bareng kembali bersama dengan mereka yang sekarang ini di RPTRA untuk kita kelola kembali, kita perbaiki, dan kemudian kita rubah fungsinya memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bisa olahraga, bisa jogging, bisa berteater, berpuisi, bermain gitar dan sebagainya, sehingga dengan demikian perbaikan itu segera dilakukan bersama-sama. Dan untuk itu saya minta kepada Pak Fajar sebagai Kepala Dinas yang baru, karena beliau dululah yang sebenarnya membangun tempat ini untuk bisa difungsikan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu berapa bulan Pak Fajar? Kurang lebih 6 bulan Pak. Dalam waktu 6 bulan maka RPTRA Kalijodo ini. Ya, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Jessica Winoto di RPTRA Kalijodo, Jakarta. Selamat siang Jessica, bagaimana suasana di Taman Kalijodo saat ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk kondisi atau suasana di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini sangat sepi karena memang informasinya di sini itu mulai rame di sore hari ke malam hari. Karena lalu juga Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk terkait kondisi di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini memang setelah dilakukannya kunjungan oleh tinjauan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung untuk melihat kondisi dari RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini kian tidak terurus atau kurang perhatian dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan atau penggunaan secara maksimal di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara. Lalu Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kondisi di arena skateboard dan juga arena trek sepeda BMX ini banyak sekali permukaan atau aspal-aspal yang sudah bolong atau sudah rusak gitu ya, apalagi di area trek sepeda BMX ada satu titik ya di mana ini sudah jeblos. Tentunya ini menjadi bahaya bagi para pengguna trek ini, apalagi kalau misalkan tidak diperhatikan secara baik oleh atas kondisi dari trek sepeda BMX ini. Selain itu, Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan dari trek sepeda BMX lalu juga arena skateboard, ada pun juga kondisi yang cukup memprihatinkan di sini yaitu di toilet yang mana ini atap dan juga plafon ini sudah mulai rubuh atau sudah mulai lepas. Tentunya ini sudah tidak layak untuk dipakai dan juga untuk toilet, kondisi di toilet ini sudah banyak yang mampet dan juga banyak genangan air. Tentunya ini menjadi ancaman atau bahaya untuk
bersarangnya penyakit-penyakit lainnya. Lalu juga Syafa dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa atas dari kondisi yang tidak terurus di RTH dan RPTRA Kalijodo ini, Pramono menargetkan untuk melakukan renovasi selama 6 bulan ke depan sehingga di RTH dan juga RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini dapat difungsikan kembali, dan memang ini sudah sesuai sejalan dengan komitmen Pramono untuk melanjutkan atau memperbaiki peninggalan dari gubernur sebelumnya. Dan diketahui Syafa dan juga pemirsa bahwa RTH dan RPTRA Kalijodo ini merupakan peninggalan dari gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama, atau dengan panggilan yang sering diketahui yaitu Ahok. Dan tentunya dulunya bahwa Ahok sempat menyatakan bahwa di RTH ini merupakan sudah mempunyai standar internasional sehingga renovasi ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga setempat. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa. Tangis haru mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Setirayuda, Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi. Di antaranya kemahiran baris berbaris serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Kayak pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah.
Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak, sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan, anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Dedi juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri penutupan pembekalan kepala daerah se-Indonesia pemenang Pilkada 2024. Acara ini akan langsung dipimpin. Penutupan digelar di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu siang. Megawati bersama seluruh kader PDIP yang hadir mengenakan seragam partai bernuansa merah hitam. Turut hadir sejumlah pejabat dan pengurus PDIP, diantaranya Prananda Prabowo, Ganjar Pranowo, Jarod Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Yasona Lauli, dan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Pembekalan digelar selama 3 hari sejak hari Jumat untuk menyelaraskan visi misi antara pemerintah pusat dan daerah. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tentu ini adalah bagian dari ikhtiar ideologis kita, ikhtiar teknokrasi kita untuk menyiapkan masa depan secara bersama-sama. Kita akan menyeragamkan barisan dalam konteks agenda bersama kita. Bapak Ibu menggenapi seluruh janji-janji politik, namun dalam koridor kepartean kita semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di tempat Bapak Ibu.